Bibi-bibirang de apang doros karyan bibi. Bibi majauman kelot kangin jumadane jegek lengser. Subejani keto titiang alat munyi. Sesanganan kawan jajesirat meduluran bunga duren. Duren ijo sumangkane kuning gading. Katilam pengudang salah nang kekalia semengeronci. Om Swastiastu, pergi ke angkasa melihat bintang. Jika ingin bahagia, jangan lupa Desa Adat Guang. Nah, saat ini Santi berada di Pura Dalem, Desa Adat Guang, Gianyar, Bali. Santi ucapkan matur suksma dan astungkara berkat Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa. Santi bisa berada di Pura Dalem, Desa Adat Guang, Gianyar, Bali dalam rangka untuk acara karya agung untuk calon arang. Karena ini kemarin habis odalan dan sekarang untuk penyinepan. Nah, sekarang Santi juga terima kasih kepada Aji Bendesa Adat yang sudah memberikan semangat kepada YouTube Santi Dharma Chandra sehingga bisa hadir di Pura Dalem, Desa Adat Guang, Gianyar, Bali. Nanti bagaimana untuk liputannya nanti bisa disaksikan di channel YouTube kesayangan kita semua, Santi Dharma Chandra. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel kesayangan kita semua, Santi Dharma Chandra. Suksma. Baiklah, saat ini Santi berada di Jeroan Pura Dalem yang ada di Desa Adat Guang, Gianyar, Bali. Dan mungkin di channel-channel Santi sebelumnya, Santi flashback ya, sudah banyak konten tentang calon arang yang memang Santi tayangkan di YouTube Santi Dharma Chandra. Nah, ini untuk Santi flashback kembali dan mengingatkan kepada pemirsa Santi Dharma Chandra, siapakah sih sosok calon arang yang memang sangat eksis yang ada di Bali. Nah, ini kita flashback sejarahnya bahwasanya Sugre untuk Ratu Nyangdira, beliau ya dari Kediri, Jawa Timur. Beliau adalah seorang ratu, pemimpin kerajaan dan menikah dengan Empu Kuturan. Kehadiran Empu Kuturan dari Pulau Jawa untuk ke Bali itu karena visi misi perdamaian, menyatukan sekte-sekte yang ada di Bali. Jadi di Bali zaman dahulu itu banyak sekte-sekte, aliran-aliran, sehingga kedatangan Empu Kuturan dari Jawa ke Bali untuk menyatukan masyarakat Bali, untuk menyatukan umat di Bali, menyatukan rakyat di Bali agar bisa tidak banyak sekte-sekte seperti itu, tidak banyak perbedaan-perbedaan seperti itu. Maka dari itu di setiap desa khususnya yang ada di Bali itu pasti memiliki 3 pura kayangan ya. Jadi ada Pura Dalem, ada Pura Puse, dan ada Pura Desa. Sehingga itu adalah pura yang memang bisa untuk sembahyang semua umat yang ada di Bali khususnya. Jadi pura itu yang sangat diutamakan, disucikan yang ada di setiap desa. Even setiap pura memang kita sucikan semuanya, tapi kalau untuk desa memang ada 3 pokok pura yang memang dimiliki setiap desa yang ada di Bali. Dan beliau adalah Empu Kuturan yang mencetuskan 3 pura tersebut. Sehingga pada waktu itu, pada saat Empu Kuturan bertugas ke Bali ya, atau bisa dibilang untuk menjadi juru perdamaian lah dari Jawa ke Bali, sedangkan beliau Ratu Nyangdira kan ditinggal di Jawa, sehingga dikenalnya adalah beliau seorang janda. Nah, bagaimana sih, kenapa sih beliau sebagai seorang janda itu sangat eksis dan bisa dibilang seperti ditakuti ya, karena beliau sendiri kan juga, kalau Santi pernah napak tilas di Kediri, Jawa Timur, Santi pernah datang di Kediri, Jawa Timur, dan beliau itu sangat disegani. Kalau Santi bilang itu disegani karena apa? Karena beliau adalah pemimpin kerajaan seperti itu. Jadi kalau untuk tentang Santi pribadi,
Kalau untuk tentang Lea dan lain-lain, Santi percaya bahwasanya Ratu Nyangdira beliau adalah sosok pemimpin, seorang ibu yang luar biasa untuk anaknya, terutama untuk keluarganya, dan beliau adalah pemimpin kerajaan yang luar biasa, dan beliau adalah yang sangat disegani oleh rakyatnya. Sehingga mungkin kita nggak pernah tahu untuk di zaman dahulu ya, ada ya, dari zaman kerajaan kan sudah ada politik-politik itu ya, jadi banyak fitnahan-fitnahan yang dilontarkan kepada beliau, kepada Ratu Nyangdira atau calon arang, sehingga beliau seperti digambarkan sosok yang jahat, sosok yang menyeramkan dan lain-lain. Tapi Santi untuk percaya bahwasanya beliau adalah sosok yang luar biasa baiknya. Karena terbukti beliau memiliki keturunan. Bisa dilihat bahwasanya beliau memiliki anak Ratna Manggali dan menikah, dan beliau memiliki cucu Empu Tantular. Dan mungkin untuk teman-teman juga, untuk seluruh umat yang ada di Bali khususnya, dan semua umat Hindu yang ada di Nusantara ini dan rakyat Indonesia ya, kita belajar bahwasanya Empu Tantular adalah yang menciptakan Bhinneka Tunggal Ika. Dan kita bisa lihat bahwasanya kita bisa belajar dari Empu Tantular tentang Bhinneka Tunggal Ika yang ada di kitab Sutasoma seperti itu. Jadi buat teman-teman pemirsa Santi Dharma Chandra ya, jangan pernah berhenti untuk belajar bagaimana sejarah Indonesia, bagaimana sejarah leluhur Nusantara. Dan Santi juga dari sini sangat percaya bahwasanya Ratu Nyangdira Sugro untuk calon arang, bahwasanya beliau adalah sosok pemimpin yang luar biasa, sosok perempuan tangguh, meskipun dikenal sebagai janda, sebagai single parent, bahwasanya taksu perempuan, kekuatan perempuan itu ada di jenananya, di dalam pikirannya, terus ada di dalam perbuatannya, dan di dalam perkataannya. Dan itu kita bisa implementasikan dalam ajaran Hindu, khususnya yang ada di Trikaya Parisuda seperti itu kan. Jadi buat teman-teman yang jadi janda-janda ya, single parent, jangan pernah malu dengan sebuah identitas, karena mau gadis, mau janda, mau istri orang itu hanya status ya, tapi bagaimana atman kita, jiwa kita, hidup kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa. Kak Santi jadi janda itu banyak fitnahan loh Kak Santi. Kalau kenapa sih kalau jadi janda itu underestimate banget sih orang-orang, kok pendapatnya gitu-gitu. Jadi udah hal-hal gitu cuekin aja. Yang penting kita tetap maju, terus tetap berkarya, tetap bersinar, dan tetap selalu untuk berdoa mengandalkan Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa, leluhur kita yang selalu menyertai kita, serta saudara empat kita yang selalu menjaga kita. Jadi nggak perlu malu lah don't care what they say gitu loh ya, orang-orang mau ngomong apa kayak atau ini itu bodoh amat. Yang penting kalian tetap semangat untuk di jalan Dharma seperti itu. Jadi buat semua pemirsa Santi Dharma Chandra, jangan pernah meremehkan status janda ya, karena dari rahim beliau, rahim Ratu Nyangdira melahirkan keturunan Empu Tantular yang memang sebagai pencetus Bhinneka Tunggal Ika, karena semangatnya yang luar biasa untuk Nusantara ini. Jadi nggak perlu takut dengan kemakan gosip ini itu. Santi selalu ingat dengan semangatnya beliau seperti itu ya. Jadi nanti Santi mau update nih tentang kegiatan adat yang ada di Gianyar Bali, dan nanti mungkin bisa untuk keliling Bali dan di Nusantara ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk kalau kita untuk mencintai adat budaya dan khususnya agama Hindu, kita harus enjoy. Kita harus semangat untuk belajar akan hal itu. Semoga nanti kebaikan-kebaikan dengan kita menemukan jati dirinya. Santi sudah berulang kali menyebutkan bahwasanya kenali dirimu, kau akan mengenali Tuhanmu. Sehingga bagaimana orang mengenali dirinya, maka dia akan menemukan kedamaian dalam dirinya. Seperti itu ya. Terima kasih. Nanti Santi mau liputan, dan terima kasih juga kepada Aji Bendesa Adat Guang khususnya yang sudah memberikan kesempatan Santi terus sampai dapat ID card nih. Ya kan, Santi di Bali tuh udah disayang banyak masyarakat seperti itu. Love you so much. Terima kasih ya. Semoga nanti Santi bisa memberikan semangatnya untuk Bali dan untuk di Nusantara ini. Tetap stay on di channel YouTube kesayangan kita semua, Santi Dharma Chandra. Sukses.
Sekarang Santi sudah berada di Jabapura Pura Dalam, Desa Adat Guang Gianyar Bali. Kita bisa lihat untuk di sini, ya, antusias dari masyarakatnya. Kita bisa lihat, ikutin. Yuk. Nah, luar biasa, kita bisa lihat di sini tugasnya. Kita bisa lihat untuk antusiasnya masyarakat yang ada di Bali, khususnya di Desa Adat Guang, antusias menonton calon arang. Ini udah jalan raya, udah ditutup nih ya. Ini kita bisa lihat sampai dari sini. Itu full, di dalam udah full. Ini udah full ya. Kita lihat bisa masuk untuk di sini. Nah, kita bisa lihat untuk antusiasnya dari masyarakat Guang dalam menonton calon arang. Karena dengan hal-hal seperti ini, itu bisa untuk melestarikan adat budaya. Ini Santi mau nyapa temannya Santi. Ini kesayangan Santi nih, Swastiastu, Mbok Jegek Bulan. Nah, ini tadi ngaya apa tadi? Pesantian. Ngayah pesantian. Makanya udah mau payas, masih on fire ya. Luar biasa. Nah, ini dengan Bapak Madesila. Ya. Banjar Buluh. Gianyar Bali. Sebagai pawangnya pawangnya Santi Dharma Chandra. Spesial hari ini. Spesial hari ini ngayah tuh, dapat ini nih, dapat pengayah Pura Dalam, biar ada manfaatnya. Baiklah, nanti Santi mau lihat untuk sakralnya, mistisnya calon arang itu bagaimana, ya kan? Kita nanti bisa disaksikan di channel YouTube Santi Dharma Chandra. Dewi suci ida lungamaku mangun sike tundung serta tetamanan dados dedare mangulapi sekar tunjuk. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Astunggara, saat ini Santi berada di Pura Dalam, tepatnya di Desa Guang Gianyar Bali. Swastiastu Haji. Swastiastu. Baiklah, Titi yang ngaturaken suksma banget untuk acara yang karya luar biasa yang ada di Pura Dalam ini. Nah, kenalan dulu nih. Mungkin banyak subscriber baru yang ingin lebih kenal dengan Bendesa Adat Desa Guang Gianyar Bali. Lunas namanya, Haji. Ya. Om Swastiastu. Swastiastu. Titian Mulaste, nama saya Cepeda Rai, sarjana hukum, Pinake, Bendesa Adat Desa Adat Guang. Desa Adat Guang. Baiklah, Aji, ini kan karya yang luar biasa. Lihat ini full, sampai ada layar-layar besar dan itu penuh semuanya kan. Nah, ini dalam rangka acara apa ini, Ji? Nah, pada malam hari ini kebetulan hari terakhir atau penyinaban Ida Betaro, tepatnya di penyimpan Pujo Wali Ida Betaro di Pura Dalam Desa Adat Guang, di mana Pujo Wali Ida jatuh pada hari Rahina Kuningan, Kuningan, di mana Ida medal katuran Pujo Wali, katuran Pokare karena Pokare pendudusan. Pendudusan. Nah, dalam hal ini sekarang pada akhir Ida Betaro tedun medal Ida Betaro masalah napak pertiwi. Oh, napak pertiwi. Calon arang. Calon arang. Ida Betaro napak pertiwi calon arang pada akhir penyinaban Ida Betaro. Oh, gitu, seperti itu. Baiklah, untuk Aji, Santi lunas izin sebagai bendesa adat seperti itu kan, sebagai kepala suku lah ibarat kata untuk yang ada di Desa Guang ini. Manfaat dari budaya, adat dan semuanya untuk acara-acara seperti ini untuk masyarakat, manfaat dari untuk masyarakat apa ini, Ji? Nah, manfaat daripada Ida Betaro medal tedun napak pertiwi calon arang ini yang tepatnya setiap 5 tahun sekali, karena ini kerinduan masyarakat, di mana ini manut di dalam Purana ada dalam Awik-Awik dan tertuang di dalam pos 31, di mana Ida Betaro tentu dapat berdiri untuk melihat dan mensejahterakan masyarakatnya, memberikan kemakmuran dan semangat kepada masyarakat dan untuk tedun melihat masyarakat.
Baiklah, luar biasa. Aji Titiang izin nanti untuk meliput untuk kegiatan-kegiatan seni adat budaya, dan ini kita wartakan di seluruh Indonesia. Dan semoga Aji juga sehat selalu dan semangat selalu. Beliau ramah sekali loh. Jadi kalau Aji, ini satu lagi ya, itu di dekat Desa Guang itu kan ada penampilan apa namanya itu yang dulu pernah kita Yang di mana? yang dekat Black Canyon itu loh. Yang Barong. Itu apa itu? Kalau Barong itu bagian daripada usaha desa yang dilindungi, yang dipimpin oleh Buddha bagi usaha. Sedangkan di sini pada malam hari ini, seperti tadi saya sampaikan bahwa pada akhir puncak Pujo Bali ini, Ida Batara Medal Kembang Berdiri Jalan Nara ini suatu pertanda ide melihat dan terjun, sehingga masyarakat berbondong-bondong pedang tangkil karena kerinduan masyarakat juga melihat sungsungannya, karena ini boleh dikatakan suatu tonton yang bersifat sakral, karena Ida Batara Medal ini semuanya murni untuk kesejahteraan dan memberikan semangat kepada masyarakat. Baiklah, sukses banget untuk Aji. Semoga Aji sehat selalu. Nanti Santi izin untuk tayang di YouTube Santi Dharma Canda, khususnya Desa Guang Gianyar Bali. Terima kasih banyak. Sukses semua. Tutup di Parmas Santi izin. Om Santi